Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Oktober 2020. Bertobatlah dalam pertobatan sejati. Bacaan liturgi hari ini, Efesus 4 ayat 7-16 dan Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita yang punya anak dan anak itu sering nakal atau bandel, akan merasa iba kalau kita menghukumnya. Yang bisa kita lakukan hanya menasehati dengan harapan supaya mereka bertobat, tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Artinya saudara, sebagai orang tua kita mau memberikan kesempatan bagi si anak untuk dapat berbuat baik sehingga tidak dihukum. Bagaimana kalau orang yang juga masih bandel, bebal, masih mengulang hal-hal yang sama, sudah dimaafkan, diampuni, malah berbuat lagi. Sudah dimaafkan, diampuni oleh pasangannya, tetapi masih saja ingin berkuasa, marah, menilai, atau mengungkit jelek masa lalu pasangan. Ingin bertobat dan bersatu, kesempatan sudah diberikan, tapi masih saja yang diributkan itu saja. Ini saudara namanya bebal. Injil hari ini saudara, Yesus memberi tekanan yang utama, yaitu adalah pertobatan. Bukan sekedar tomat di sini saudara. Tobat kumat. Kita diingatkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini adalah pertobatan sejati yang berdampak dan menghasilkan buah-buah roh. Dosa bukan salah satu pembentukan cara kematian. Bukan salah satu penentuan cara kematian. Tetapi dosa akan menentukan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utamanya saudara. Jika seseorang tidak bertobat, yaitu pertobatan sejati, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru akan dilempar ke dalam api yang bernyala-nyala. Melalui perumpamaan tentang pohon ara ini yang diberikan oleh Yesus, saudara-saudara, bahwa Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Namun berapa kali kesempatan yang diberikan? Berkali-kalikah? Hari ini Yesus mau dari kita semua, saya dan saudara yang telah jauh darinya, yang telah jatuh di dalam dosa, untuk bertobat. Tuhan Yesus oleh belas kasih-Nya kepada kita mau memberikan kesempatan bagi kita untuk mau bertobat dan mau bertumbuh. Nah, saudara-saudara, apakah kita sungguh sudah bertobat? Apakah sudah berdampak bagi orang lain atas pertobatan kita? Sudahkah kita bertumbuh dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan? Pada suatu kesempatan saudara, dalam pelayanan di lapas, ada seorang anak binaan yang merasakan penyesalan atas perbuatannya dan mau bertobat. Dan sungguh saudara, di dalam ruangan yang terbatas di lapas, anak binaan ini menunjukkan pertobatan. Tapi, apakah ini menjamin dari pertobatannya sehingga dia bosan bertumbuh? Sehingga dia bisa bertumbuh? Iblis tidak suka saudara melihat kita bertobat, mendekat diri kepada Tuhan Yesus. Iblis selalu mencari celah, mengintip, mengaum-ngaum bagaikan singa kelaparan. Iblis menunggu waktu yang tepat untuk menerkam, menjerat kembali. Anak binaan tersebut pun bebas dan keluar dari lapas. Anak binaan ini lupa akan komitmennya untuk bertobat. Dia kembali saudara ke komunitas lamanya. Maka dia pun terjerumus lebih dalam lagi. Kembali merampok dan membunuh. Pertobatan perlu komitmen saudara. Namun bukan sekedar komitmen. Kita harus setia dengan komitmen itu sendiri.
Kalau kita mau bertumbuh dalam pertobatan, maka kita harus masuk di dalam komunitas yang tepat, komunitas yang benar, komunitas yang selalu mencari Tuhan, komunitas yang selalu mencari kebenaran Allah. Janganlah saudara-saudara, kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat, saudara. Oleh karena itu, jangan tunda lagi, saudara. Jika kita masih mau menutup rapat pintu hati kita untuk pertobatan, Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api, saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau dengan sungguh-sungguh berkomitmen bertobat dan tetap setia dalam pertobatan agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya telah membebaskan kita dari ikatan dosa dari diri kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Mari saudara, kita bersatu melawan COVID. Tetap di rumah saja, selalu pakai masker di luar, jaga jarak, dan selalu sering-sering cuci tangan. Semangat! Haleluya! Shalom!